Baiklah, selamat pagi untuk dosen dan teman-teman. Ada baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita masih diizinkan ada untuk bersama-sama melanjutkan segala aktivitas kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi keuangan, tapi untuk itu izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Mei Sarapang, saya dari kelompok ke-6. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama tentang pasar global, laporan keuangan, dan laporan keuangan. Dan untuk poin yang kedua yaitu tujuan pelaporan keuangan. Langsung saja, yang pertama di poin yang pertama yaitu pasar global atau pasar internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Yang kedua di poin yang pertama yaitu laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga di poin yang pertama yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan atau financial reporting berujuk kepada pemberian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan secara berskala, biasanya triwulan atau tahunan. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua yaitu tujuan pelaporan keuangan. Dalam SAK 1994 Conceptual Framework disebut dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Conceptual Framework tersebut merupakan terjemahan penuh dari konsep IASC. Hal ini disadari betul oleh Badan Pengurus Standar Akuntansi Keuangan dengan mencantumkan teks aslinya dalam bahasa Inggris. Menurut kerangka konseptual SAK 1994, tujuan pelaporan keuangan dinyatakan sebagai tujuan laporan keuangan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam paragraf ke-12, 13, 14 seperti berikut. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Yang ketiga, laporan keuangan juga menunjuk pada yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau penanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan badannya. Baiklah, untuk poin-poin yang berikutnya saya serahkan kepada teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Pada materi yang selanjutnya yaitu tantangan atau kendala pelaporan keuangan menggunakan International Financial Reporting Standard atau yang biasa dibilang IFRS. Tantangan yang pertama adalah Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya. Yang kedua, IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB atau International Accounting Standard Board sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut. Yang ketiga, kendala bahasa karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan acap kali ini tidaklah mudah. Yang keempat, infrastruktur profesi akuntan yang belum siap untuk mengadopsi IFRS. Banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntansi. Yang kelima, kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS. Dan yang keenam, support pemerintah terhadap isu konvergensi. Materi yang selanjutnya adalah tujuan dan konsep dasar kerangka pelaporan keuangan. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas untuk digunakan oleh beraneka ragam pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan memandang kebutuhan informasi investor sebagai fokus utama. Meskipun demikian, laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor juga akan memenuhi kebutuhan pengguna-pengguna laporan keuangan lainnya.
Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sebagian besar pengguna laporan keuangan akan mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta waktu dan kepastian dihasilkannya kas. Posisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan entitas dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan tentang entitas beroperasi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu organisasi penyusun standar akuntansi keuangan. Kalau kita Indonesia biasanya melihat bahwa standar akuntansi keuangan itu merupakan hasil dari yang kita sebut Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu ikatan profesi akuntan yang bertanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi di Indonesia. Di dalam Ikatan Akuntan Indonesia terdapat yang namanya Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi keuangan. Dan prosesnya tentunya merupakan tanggung jawab dari Dewan Standar tersebut, yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang sekarang kita susun, standar harus terkait dengan apa yang disusun oleh Dewan Standar Internasional yang dikenal dengan IASB atau International Accounting Standard Board. Jadi bisa dibayangkan kalau di Indonesia itu dikenal dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kalau kita berbicara di internasional, itu kita kenal dengan IASB. IFRS merupakan standar yang dikeluarkan oleh IASB. Oleh sebab itu, Anda perlu tahu bahwa penyusun standar itu ada di negara kita, tapi juga ada yang bersifat global, yaitu IASB. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penjelasan lebih lanjut mengenai tantangan pasar global dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Januari 2020, Korporasi Indonesia wajib menerapkan standar akuntansi baru, PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, disingkat DSAK, yang merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standards, IFRS 9, 15, dan 16, yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board, disingkat IASB. Perusahaan pun harus berbenah untuk menyesuaikan laporan keuangannya agar sesuai standar internasional tersebut. Terkait dengan adopsi IFRS di tanah air, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, disingkat DSAK, telah menerbitkan 3 PSAK, yakni PSAK 72 IFRS 15, tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSAK 71 IFRS 9 tentang instrumen keuangan, dan PSAK 73 IFRS 16 tentang sewa. Ketiganya akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Rosita Ulisinaga, anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, disingkat DPNIAI, menuturkan, standar akuntansi baru itu akan mengubah secara signifikan pelaporan keuangan perusahaan. IFRS 15 misalnya, mengatur kapan perusahaan mengakui pendapatan, pengukuran pendapatannya termasuk bagaimana penyajian dan pengungkapannya di laporan keuangan. IFRS 15 ini berlaku untuk semua industri. Dampaknya untuk beberapa industri sangat signifikan, termasuk industri retail, kontrak konstruksi, pengembang, dan telekomunikasi. Sementara itu, IFRS 15 akan mengubah metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Menurut Rosita, industri yang sangat terdampak IFRS 9 ialah perbankan dan perusahaan pembiayaan. Akan tetapi, IFRS 9 ini juga berdampak signifikan buat perusahaan di luar industri keuangan yang mempunyai piutang lebih dari setahun. Lebih lanjut, IFRS 16 mengubah pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak penyewa. Transaksi tersebut harus diberlakukan sebagai finance lease, sehingga harus mencatat aset dan liabilitas di neracanya. Penerapan IFRS 16 atau PSAK 73 dinilai menantang, karena harus mengumpulkan seluruh kontrak yang mengandung sewa. Rosita menggarisbawahi penerapan IFRS tidak hanya berdampak terhadap pencatatan akuntansi,
tetapi juga perubahan proses di unit bisnis, persiapan data, hingga sistem dan kesiapan SDM. Oleh karena itu, diperlukan proses yang kompleks dan waktu yang lama dalam penyusunan laporan keuangan dan proses audit, terutama pada tahun pertama penerapannya. Berdasarkan observasi di perusahaan-perusahaan global, setidaknya butuh waktu 2-3 tahun untuk menyiapkan penerapan 3 IFRS baru tersebut. Di Indonesia, lanjut Rosita, salah satu perusahaan yang telah diwajibkan untuk menerapkan IFRS 15 dan 9, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Pasalnya, emiten bersandi bahwa saham TLKM itu listing di 2 bursa efek. 2 listing yakni Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Kantor Akuntan Publik disingkat KAP menyiapkan diri dalam menyiapkan SDM dan proses audit atas penerapan standar baru ini. Proses bisnis, sistem informasi, dan SDM perusahaan-perusahaan di Indonesia harus berbenah untuk menyesuaikan adopsi standar akuntansi internasional itu. Di sisi lain, regulator terkait tenaga pengajar dan KAP wajib mempelajari dengan seksama ketiga PSAK tersebut agar penerapannya di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Anggreni. Saya akan membahas tingkat ketiga pada kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Untuk konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta mendapatkan unsur peristiwa keuangan. Dalam tingkat ini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama, asumsi. Pada bagian asumsi ini ada entitas ekonomi di mana perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Dan ada juga kelangsungan usaha di mana perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Ada unit moneter di mana uang adalah denominator yang umum. Ada periodisitas di mana perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Ada akuntansi berbasis akrual di mana transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada prinsip. Prinsip pertama itu pengukuran. Untuk pengukuran itu sendiri dilihat dari biaya perolehan yang umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Ada juga nilai wajar. Prinsip kedua yaitu pengakuan. Ada prinsip pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Dan ada juga prinsip pengakuan beban, yaitu arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyediaan jasa. Contohnya pada jenis biaya ada biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Ada juga biaya periode seperti gaji dan biaya administrasi. Hubungan pada biaya produk yaitu hubungan langsung antara biaya dan pendapatan dan pengakuannya pada periode pendapatan. Dan hubungan pada biaya periode yaitu tidak ada hubungan langsung antara biaya dan pendapatan dan pengakuannya yaitu beban pada saat terjadi. Dan ada prinsip pengungkapan penuh yaitu memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Informasi diberikan melalui laporan keuangan, catatan atau laporan keuangan, dan informasi tambahan. Dan yang terakhir pada tingkat ketiga ini yaitu kendala. Kendala-kendala tersebut yang pertama biaya. Biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Dan yang kedua, kendala materialitas. Materialitas informasi dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian penggunanya.
Sekian dari saya, terima kasih.